Allah kita itu bukan Allah yang kejam, ataupun Allah kita itu bukan Allah yang jahat, ataupun Allah kita itu bukan Allah yang tidak memiliki hati nurani gitu. Tetapi Allah kita itu adalah Allah yang adil, ya, adil. Apa yang Dia katakan, apa yang Dia ucapkan, dan apa yang Dia berikan bagi kita, atas kedaulatannya Dia akan pasti melakukan di dalam tindakan dan perbuatannya sendiri. Nah, kita lihat bagaimana Allah bertindak kepada Ananias dan Safira ini, ya begitu tidak ada kompromi bagi Tuhan apabila Dia menemukan orang-orang yang tidak jujur dan orang-orang yang tidak lagi berjalan seturut dengan kehendak Allah. Nah, jadi ada sih konsekuensi yang diterima oleh Ananias. Inilah yang diterima oleh Ananias dan Safira. Nah, jadi demikian juga di dalam kehidupan keseharian yang kita jalani gitu. Ada konsekuensi yang kita terima. Ya, ketika kita berbohong, ketika kita ingkar janji, ketika kita berdusta gitu. Nah, jadi yang pertama bahwa kita sudah tidak mengindahkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari Keluaran, ya, Keluaran 20, yaitu perintah yang ke-9, ya, janganlah kamu menjadi saksi dusta. Nah, jadi di sini diingatkan kita tidak boleh sebenarnya menjadi saksi dusta ataupun mendustai orang lain gitu. Nah, jadi apabila kita apabila kita berdusta atau berbohong, maka ada konsekuensi yang kita terima sebenarnya. Nah, itu dulu Ibu alami, ya, pernah juga Ibu alami gitu. Nah, kenapa? Pernah suatu ketika waktu kelas 3 SD waktu itu, nah, karena ibu saya, keluarga kami ini adalah keluarga guru gitu. Bapak saya kepala sekolah dan ibu saya guru gitu, guru saya di kelas 2 gitu. Tetapi kelas 3 saya waktu itu nggak sekolah gitu, bolos gitu ya, bolos. Kenapa saya bolos sekolah? Karena disuruh menjemput adik saya yang paling kecil. Tetapi ketika itu saya ada melihat jambu, ya, jambu di matang-matang gitu. Lalu saya panjat jambu itu gitu. Nah, karena saking senangnya saya memetik jambu tersebut, akhirnya waktunya sudah habis dan saya lupa untuk pergi ke sekolah gitu. Dan kebetulan waktu itu ya guru saya yang mengajar di kelas 3 SD waktu itu ya tidak hadir, lalu ibu saya yang menggantikan guru tersebut gitu. Lalu dia melihat bahwa saya tidak ada di dalam kelas gitu. Nah, jadi sesudah pulang dia tanya saya, kenapa kamu gak sekolah? Ya saya sampaikan lah alasan saya gitu ya. Nah, saya harus sampaikan alasan saya begini, ya pokoknya banyak lah yang saya sampaikan untuk membela diri saya supaya saya itu nggak dipukul gitu, nggak dimarahin gitu ya. Tetapi konsekuensi yang saya ambil ataupun yang saya terima yaitu pukulan dari ibu saya gitu. Dia memukul saya sampai badan saya ini berdarah-darah ya pada saat itu gitu. Nah, walaupun sebenarnya orang tua tidak tega untuk memukul kita gitu sampai luka seperti itu, ya saya tahu bahwa orang tua saya itu ya walaupun dia memukul saya seperti itu, ya saya tahu dia mengasihi saya gitu, menghajar saya supaya nggak terbiasa seperti itu gitu ya. Nah, jadi inilah konsekuensi sebenarnya yang saya terima ketika saya tidak jujur ataupun saya tidak saya berbohong kepada orang tua. Nah, jadi saya bingung. Nah, dan ya banyak hal sih sebenarnya yang ibu alami gitu ya. Ketika saya berbohong bukan
saya menyakiti hati orang tua saya gitu, tetapi saya menyakiti Tuhan gitu ya, menyakiti hati Tuhan gitu, karena saya berdusta ya, saya berbohong, membohongi ya orang tua, membohongi diri sendiri dan membohongi ya Tuhan sendiri gitu. Nah, jadi akibatnya orang tua saya itu lama sekali dia memiliki suatu kepercayaan bagi saya gitu. Karena perbuatan saya itu gitu. Nah, jadi inilah hukuman dan konsekuensi yang saya terima gitu, untuk memulihkan kepercayaan orang tua saya itu saya harus berjuang gitu ya, berjuang beberapa tahun gitu, saya harus memulihkan karakter saya gitu. Orang lain tidak percaya kepada kita gitu, tapi untuk memulihkan itu semuanya harus penuh dengan perjuangan gitu. Nah, tetapi puji Tuhan saya sudah bertobat ketika saya menjadi menjadi murid Tuhan Yesus, dan ketika Miss, mohon maaf suaranya putus-putus. saya ajarkan ya kepada adik saya, tetapi orang yang jujur ataupun orang yang baik itu sulit kita temui gitu. Nah, jadi apalagi di dalam dunia pekerjaan gitu, di dalam lapangan pekerjaan. Nah, jadi orang-orang yang jujur itulah yang bisa bertahan gitu ya, yang bisa bertahan untuk bekerja lama di suatu tempat gitu. Tapi kalau orang-orang yang tidak jujur, walaupun dia pintar gitu ya, tetapi dia akan cepat dia akan tidak bisa lama bertahan bekerja di suatu tempat gitu. Karena apa? Karena pasti atasannya ataupun pemimpinnya ataupun ya orang lain tidak percaya sama dia gitu. Nah, jadi inilah yang bisa saya bagikan tentang kebenaran firman Tuhan ini, supaya Ebennya, karena Eben di sini satu-satunya yang setia untuk going bersama-sama dengan ibu di sini, ya inilah hadiah yang ibu berikan buat Eben untuk mengikuti ulangan akhir nanti. Ibu berharap pun supaya nanti walaupun ibu tidak melihat kamu nyontek atau bagaimana di dalam ulangan harian tersebut, ya ibu berharap supaya Ebennya tetap jujur untuk mengerjakan soal-soal yang ibu berikan gitu. Nah, berusaha supaya hidup jujur, itu maksudnya, Ben. Amin. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, Eben, sulit nggak sih bagi Eben hidup jujur atau bagaimana? Iya, Bu. Sulit enggak bagi Eben gitu untuk hidup jujur? Waktu itu saya pernah berbohong pada orang tua. Dan akhirnya saya udah bertobat, Miss. Sekarang sudah bertobat ya. Ya, puji Tuhan lah kalau Ebennya sudah sadar ya, sudah sadar gitu. Dia tidak lagi berbohong gitu ya, belajar tidak berbohong. Tapi nah, kita belajar daripada firman Tuhan hari ini. Pasti setiap kebohongan yang kita lakukan ada konsekuensi yang harus kita terima, dari atasan ataupun dari orang tua ataupun dari teman-teman kita. Nah, jadi belajar kita supaya jujur gitu ya. Oke, Eben. Iya, Bu. Oke, ada pertanyaan? Paham, Bu. Oke, nah jadi kalau sudah paham ya sudah, kita akhiri pertemuan kita hari ini ya, Ben ya. Selamat untuk mengikuti ulangan harian minggu depan. Tetap semangat ya, Ben, jaga kesehatannya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih, Bu. Oke, ya kita berdoa dulu yuk, kita bersatu di
di dalam doa. Ibu yang pimpin doa ya, Bapak kami, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menyertai kami di dalam pelajaran hari ini. Tuhan tolong Eben yang setia sampai akhir di dalam mengikuti Google Meet ini Tuhan. Tuhan dia adalah anak yang istimewa di hadapan-Mu, berkati keluarganya, ibunya, abangnya, dan semua apa yang dia harapkan dan cita-citakan, mari Bapak Engkau berkati dan segala kebutuhan Eben di dalam sekolahnya ataupun di dalam kebutuhan sehari-hari Engkau cukupkan semuanya Bapak. Tuhan berkati juga Ludung supaya Ludung tetap juga ada dalam keadaan sehat Tuhan. Terima kasih di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin.